Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wanshur wahfaz ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kabar ibu-ibu, bapak semuanya? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Ini Ramadan sudah mendekat. Ya, niatan mau ketemu langsung mau pauziah belum kesampaian itu. Nanti udah Ramadan nggak bisa ketemu kalau siang. Kenapa nggak kuat? Nahan ujian. Nunggu nantilah. Amin. Puasa. Idul Fitri. Ada sudah Omikron versi istri nanti ada nggak jadi lagi. Ya, walaupun demikian mudah-mudahan ibu bapak sekalian kita lalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Kita selalu dalam lindungan, rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Amin. Keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan umat manusia sehingga kita bisa mendapatkan bagian dari rahmat tersebut hingga kita hari-hari. Ya, silakan Ibu, selamat bergabung kembali ya. Mohon maaf saya ini diterima nggak kemarin? Saya minta maaf di jawab sama Bu Yurlis permintaan maaf saya. Saya masih menunggu ya Bu. Ya, sekalian malam ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita akan masuk ke pelajaran baru, pelajaran yang ke-13 insya Allah dari rangkaian buku kita. Kita berharap semakin banyak yang kita pelajari, mudah-mudahan kesyukuran kita juga semakin bertambah. Ya, kalau syukur cirinya apa? Cirinya istiqomah. Ya, kalau syukur itu cirinya istiqomah. Karena ilmu ibarat tangga, ciri bahwa tangga kita pakai ya kita makin tinggi. Kita makin tinggi terus menanjak tidak berhenti. Baik ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kita kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik Ibu Bapak sekalian. Ini dia pelajaran kita. Sudah terlihat Ibu Bapak sekalian? Sudah. Al-Hayyul Qayyum. Ya, full screen ya. Terlihat ya? Belum Pak Guru. Belum. Ini masih edit. Qayyum. Bagaimana sekarang? Sudah. Iya, sudah. Sudah, Pak. Judul pelajaran kita? Al-Hayyul Qayyum. Ya. Al-Hayyul Al-Qayyum. Kalau dilihat dari lahiriahnya ini Ibu-ibu, apa sekalian bisa langsung ada terpikir enggak ini? Oh, kira-kira ini bentuk berapa gitu? Empat ya, sifat. Iya, baik. Ada penanda
Di situ. Itu karena mengerti artinya. Maknanya. Maknanya ya. Al-Hayyu apa maknanya? Yang Hidup. Yang Hidup. Yang menghidupkan. Dari mana diduga ada mekahnya? Iya, yang hidup. Al-Hayyu. Hidup. yang hidup. Kalau ada dugaan itu menghidupkan, dari mana ada dugaan itu? Iya. Gampang ya. Oke, baik. Ya, baik. Nggak usah jawab. Baik ya. Kalau Al-Qayyum, Terus Al-Qayyum, Yang berdiri. Diri. Berdiri Berdiri. berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri nggak, Pak? kita sebelumnya kita ada itu enggak? Ada kata yang kita pahami dalam arti berdiri ya? Koma itu. Koma. Ada ya. Ada bisa terlihat nggak bagaimana bisa menemukan titik temu koma berdiri Al-Qayyum yang berdiri gitu? Oh, iya. Ada 3 huruf ya Pak Guru ya? Ya, kira-kira bisa dikenali, diprediksi Ya. itu 3 hurufnya mana? Kalau di koma itu Qaf, qaf, alif, mim. Alif, mim. Kalau yang ini qaf, ya, mim. Ya. Bagaimana itu bisa memahami bahwa qaf, alif, mim, qaf, ya, mim dirasa punya kesamaan? Alif sama waw, alif, ya, waw itu kan bisa saling berubah ya. Ilmu temanan. Oh, ya. Teman ya. Kalau alif temannya apa? Alif, Oh ya. Wow. waw, ya. Kalau alif temannya apa? Wow. Wow. Alif, ya juga bisa. Wow. Baik, kita ingatkan kembali. Alif temannya fathah, gitu ya. Oh, iya. Oh itu, iya, iya. Alif temannya Temennya fathah. fathah. Terus Iya. Wow, temanya doma. wow, temannya apa wow? Wow, teman. Doma. Doma. Lalu ya temannya Kasroh. 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 ya temannya kasroh. Kasrah. Apa terlihat di situ? Ada Enggak. kasroh sehingga diduga iya lah dia gitu, kira-kira begitu. Iya, iya. Hmm. Enggak. Nggak Iya, ada. malah pakai domah di sini. Kalau begitu yang paling mungkin yang mana? Dan kalau pakai ilmu temenan. Oh. Berarti Wow. wow-nya ya. Qaf, wow. Wow-nya. Ya, oke. Wow. Lebih mungkin wow ya. Wow. Lebih Iya. wow karena Iya. di situ ada Domah. Doma. ya ada konteks yang mengarahkan kita untuk menduga gitu. Iya. Ya, menduga gitu. Nah, coba misalnya aja untuk mengenang yang masa lalu kita. Kalau koma adalah madin, mudhari'nya apa? Yakum. Ya. Tuh. Coba di mana letak persamaan antara koma dengan yakumu sehingga dianggap sebagai bagian dari 3 huruf dasar yang sama? Berarti Wow-nya tuh. alif sama wow ya. Wow menggantikan alif karena domah. Oke. Baik. Gitu. Ya. Nah, baik. Mari kita lihat. Apa tadi makna dasarnya? Berdiri. Nah, makna dasarnya adalah berdiri. Ya. Baik, mari kita lihat ya. Oke. Mari kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama teks yang akan kita kaji.
pada pelajaran ke-13 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. la Ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya, baik. Modal ilmu yang sudah dimiliki berapa persen yang bisa dimengerti dari sini? %50, Pak. Alhamdulillah. Yang lain? Yang lain belum mengerti dirinya sendiri. Belum mengerti diri sendiri. Nggak pede. Mengerti. Berapa persen, Pak? Jadi berapa ya kira-kira ya? Baik, mari kita lihat kembali Ibu-ibu, Bapak sekalian. Nah, dari rangkaian ayat yang ada, ini Al-Baqarah 255, mana yang ibu-ibu, bapak belum pahami sehingga itu jadi bahan diskusi kita. Ya, belum dari diskusi kita, nanti setelah itu kita coba ungkapkan pemahaman kita. Malam ini, pada kesempatan ini, insya Allah kita akan tuntaskan, usahakan ini tuntaskan, memahami apa yang ada pada Al-Baqarah 25 ini. Nah, nanti pada pertemuan kita berikutnya, mudah-mudahan kita bisa melangkah ke Tanmiyatul Mufradat. Silakan ibu-ibu, bapak sekalian, di baris pertama mungkin, gitu. Pertama mungkin. Gitu. Yang ta'khuzuhu, Pak Guru. Ta'khuzuhu, Pak Guru. Nah, apalagi? Sinatun. Ya, baik. Oke. Berikutnya. Manzalazi. Ya, baik. Iya, terus? Sudah, itu saja. Belum, Pak Guru. Yuhituna, yang baris keempat. Yuhituna. Ya, baik. Yuhituna. Baik. Terus berikutnya. Ya, uduhu, Pak Guru. Iya. Hifzuhuma dari saya, Pak Guru. Ya, baik, ya baik. Sudah? Ya, Pak Guru. Iya. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, nih kita lihat yang posisinya adalah yang banyak akan kita gunakan ya. Yang banyak akan kita gunakan adalah hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Itu artinya sebelum kita melangkah untuk memahami kata-kata tersebut, maka kata-kata lain yang tidak masuk di dalam
radar pertanyaan kita itu akan kita ungkapkan terlebih dahulu, gitu ya. Kita mulai ya secara bergantian ya, satu orang baca satu potong. Ya, satu orang baca satu potong. Mudah-mudahan Ibu, Bapak sekalian ini mengerti seperti yang saya mengerti. Mana yang disebut dengan satu potong supaya nanti gitu ya, supaya nanti pada saat kita berdiskusi ya, enak rasanya karena kita membangunnya dari kesepahaman. Nah, baik, silakan mulai dari Bu Roshidah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, bagus. Terima kasih Bu Roshidah. Ini yang saya sebut tadi itu berarti kita tidak satu pemahaman dalam arti apa yang kita maksud dengan satu potong. Kita coba berikutnya, mungkin Pak Hamid Batubara bisa sepaham dengan kita apa yang disebut dengan satu potong. Sama juga dengan Ibu Roshidah. Silakan Pak Hamid. Allah la ilaha Ya, kelihatannya juga ada gangguan, mungkin gangguan sinyal. Kita coba berikutnya, Bu Fatimah, silakan satu potong. Allah. Artinya? Allah. Iya, bagus. Terima kasih. Kita lanjutkan. Berikutnya sama, satu potong juga. Bu Siti Salamah. La ilaha illa. Iya, terima kasih Bu Siti Salamah. Kita cari lagi siapa yang sepaham dengan kita arti satu potong. Coba Bu Ida, satu potong aja Bu. Iya. Ketutup Pak Guru sebentar. La. Iya, apa artinya? Tidak. Iya, baik. Berikutnya, Bu Fauzia, satu potong. Kelihatannya beliau tidak mendengar kita. Silakan berikutnya, Ibu Yurlis, satu potong. Maaf Pak, tadi itu enggak kedengaran ya Pak suaranya ya? Halo? Halo. Dengar, Ibu. Dengar nggak Pak? Iya, saya dengar sekarang Ibu suaranya. Oh, tadi belum ke itu. Ila. Apa Bu? Ila Pak. Coba, apa Bu artinya? Ila, Tuhan. Iya, baik. Ilaha, Berikutnya. Ilaha Pak. Ilaha Pak. Iya, baik. Berikutnya, Bu Yurlis, silakan. Satu potong, Ibu. Iya, Ibu belum ahli dalam menghidupkan mikrofonnya. Kita lanjutkan berikutnya. Mungkin sekarang Bu Roshidah paham apa yang kita maksud dengan satu potong. Silakan Ibu, satu potong. Huwa. Iya, kelihatannya masih belum. Kita lanjutkan berikutnya, Bu Fatimah. Satu potong, Ibu. Illah. Silakan artinya. Oh, kecuali Pak Guru, melainkan ya, atau kecuali. Terus berikutnya Bu Siti Salamah, satu potong. Huwa. Silakan langsung artinya Bu. Dia. Ya, berikutnya Bu Ida. Al-Hayyu, hidup. Ya, berikutnya Pak Hamid. Al-Qayyum, yang berdiri. Iya. Oke, berikutnya kembali lagi. Berikutnya silahkan Bu Roshidah. La. Tidak. Oke, berikutnya Pak Hamid. Wa. Ya, kelihatan juga Dan. punya kesulitan. Coba berikutnya Bu Fatimah, satu potong berikutnya. Lah, Pak Guru.
Oke, berikutnya kesulitan juga. Berikutnya Bu Siti Salamah, 1 potong. Ta'khuzuhu. Oke, kesulitan juga. Kelihatannya berikutnya Bu Ida, 1 potong. La Oke, ta'khuzu. kelihatannya ada Ta'khuzu. kesulitan juga. Bu Fauzia, 1 potong. Naum. Oke, Tidur. kelihatannya mengalami kesulitan juga. Oke. Berikutnya coba Bu Yurlis, 1 potong, Bu. Lahu. Oke, kesulitan juga. Kelihatannya ini mungkin inilah kalau kita berjauhan. Ya, Oh. tadi Allah ada yang sudah mengerti, itu 1 potong. Berikutnya la ada yang mengerti. Ilaha ada yang mengerti. Illa ada. Huwa ada. Al-Hayyu ada. Al-Qayyum ada. La juga ada. Yang belum terdengar adalah wala. Gitu jadinya. Oh, Wala ini Oh. 1 wa, potong. wala, Satu satu Walaupun potong. terdiri Wala. dari 2 kata. Iya. Wala. Ya, wala itu 1 Oke. potong, Potong. walaupun terdiri dari Potong. 2 kata. 2 kata. Jadi wala itu Satu. cara penulisannya ya tidak boleh berpisah jauh-jauh dengan kata sesudahnya gitu ya. Oh, Oke. baik. Baik, kita lanjutkan Wala 1 berikutnya. potong ya, Pak. Iya, iya. Maaf, Iya, Pak. Wala itu wala 1 potong, satu Pak. potong. Dulu bagaimana cara kita untuk mengenalinya gitu ya. Mungkin karena sudah terlalu lama ya. Jaraknya itu relatif jauh. Tuh. Tuh. Ya. Tuh. Tuh. Tapi kalau alif dengan lam nggak bisa tuh. Hmm. Tuh. Nah, begitu juga waw dengan lam gimana tuh? Ah, nggak bisa tuh, maksain tuh. Oh. Cara waw dengan lam tuh nggak Oh, bisa. gitu. Tuh, nggak bisa itu. Hmm. Itu mengindikasikan bahwa dia itu 1 potong, 1 rangkaian. Kalau bahasa komputernya itu setelah waw kita tidak boleh mengetik spasi. Pasti. Tidak boleh ada space sesudahnya. Hmm. Setelah waw. Nah, beda dengan setelah lam alif. Nah, itu jauh tuh. Itu namanya 1 potong. Baik. Mudah-mudahan Ibu Bapak terkenang masa lalu. Masa lalu. Ini ilmu potong. Udah. Yang Berarti paling wama banyak satu tadi, potong, Pak Guru. yang paling banyak Potong. tadi Bu Rosida. Silakan Bu Rosida 1 potong. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wah, luar biasa beliau. Semangat Yang 2045. Semangat 2045. Orang masih semangat 1945. Beliau sudah 2045. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya. Wala tadi, oke. Berikutnya, silakan Bu Fauzia. Apa, Pak? Naum. Jauh. Iya, apa Bu? Artinya tidur. Iya, berikutnya Bu Rosida. lahu, Langsung Bu, artinya langsung Bu. baginya, Berikutnya Pak Hamid. Apapun yang. Berikutnya Bu Siti Salamah. Fi. Di. Nggak nyambung lagi kita ya. Coba berikutnya Bu Ida setelah Pak Hamid. Pi. Silakan. Pada. Ya, berikutnya Bu Fatimah. As-samawati. Langit. Iya, berikutnya Bu Yurlis. Wama. Iya, silakan. Dan apa yang dan apa-apa. Ya, Bu Fauzia. Fi. Di dalam. Berikutnya Di. Bu Rosida. ardi, bumi, Iya, nanti kalau ada alif lam bagus ya kalau dipraktikkan ilmunya ya, Bu. Bahasa Arab itu gitu ya.
memang alif lam itu tidak mengubah arti. Tapi kalau ibu ada alif lam, ibu tidak baca, itu adalah gejala kecil korupsi. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Al-Ardi. Al-Ardi. Amin. Berikutnya, Pak Hamid. Yashfa'u, memberi manfaat. Iya. Bagaimana Memberi syafaat. idenya yashfa'u bermakna memberi manfaat? Pak Guru, maaf sekali. Syafaat maksud saya. Jadi pertolongan, Oke. bukan Iya. manfaat. Oke, bagus. Maaf. Berikutnya kita lanjut. Bu Fauzia. Indahu dari Indahu. Di sisinya. Iya, berikutnya Bu Rashidah. Illa, kecuali. Iya, bagus. Berikutnya Pak Hamid. Biiznihi, dengan izinnya. Iya, bagus. Berikutnya Bu Fatimah. Ya'lamu, dia mengetahui. Iya, berikutnya Bu Ida. Ma, apa yang? Berikutnya Bu Siti Salamah. Bayina di antara. Berikutnya Bu Yurlis. Di hadapan mereka. Nggak kompak lagi kita. Yang mana itu yang berhadapan mereka? Aidihim. Di Iya, hadapan mereka. oke, bagus. Oke, berikutnya Bu Fauzia. Wama, apa yang? Iya, berikutnya Bu Rashidah. Khalfahum, belakang. Iya, berikutnya Bu Siti Salamah. Wala dan tidak. Berikutnya ya, Bu Ida. Fituna. Mereka Enggak mengetahui. kompak kita. Udah kita sembunyikan dari tadi. Karena kita paham bahwa ada yang bertanya, gitu ya. Kenapa kita tutup yang ditanya supaya tidak mempermalukan orang yang tidak tahu, gitu. Iya. Saya tiru itu. Betul. Memang kita sulit untuk kompak nih. Oke, berikutnya ya, Bu Fatimah. Bisyai'in, dengan sesuatu ya. Iya, oke. Berikutnya Bu Fauzia. Min, dari. Berikutnya Ibu Rashidah. Ilmihi, ilmu Allah. Iya, berikutnya Pak Hamid. Illa, kecuali atau melainkan. Iya, berikutnya Bu Siti Salamah. Dimasya Luar yang biasa. dikehendaki. Enggak kompak lagi kita. Berikutnya Bu Ida, silakan. Bima dengan apa? Iya. Berikutnya Ibu Yurlis. Hilang nih. Nggak Ya, kelihatan. Ibu Yurlisnya hilang. Berikutnya Ibu Rashidah. Sya'a, yang dikehendaki. Ya, bagus. Berikutnya Pak Hamid. Wasi'a, luas. Iya, berikutnya Ibu Siti Salamah. Kursiyuhu, kursinya. Berikutnya Bu Ida. As-samawat. Langit. Ya, berikutnya Bu Fauzia. Wal ardi, bumi. Iya, berikutnya Wal Ibu Fatimah. Wala, dan tidak. Iya, oke. Berikutnya Pak Hamid. Wahua, dan dia. Iya, berikutnya Ibu Fatimah. Al-Aliyu, maha tinggi. Iya, berikutnya Bu Siti Salamah. Al-Azim. Maha besar. Iya, baik ya. Terima Hilang kasih lagi. Ibu, Bapak telah berbagi pemahaman. Ya, selanjutnya kita akan Hilang lagi. memfokuskan kepada kata-kata Al-Azim, Pak Guru. yang tadi yang belum ya, yang belum. Oh, belum hilangin. Nah, sekarang mari kita coba bahas ya.
Nah, kita kalau sudah memahami ya, Ibu-ibu, bagian yang lain itu bisa pertama membantu kita untuk memprediksi, ya, membantu kita memprediksi mana ya, makna dari kata yang tidak kita pahami. Atau kalaupun kita tidak sukses memprediksi, kalau kita diajak untuk mencoba menghubung-hubungkan, itu lebih cepat biasanya. Nah, mari kita mulai dari kata yuhituna. Kata yuhituna. Yuhitun. Apa yang akan menjadi bantu kita? Ini kan tadi sudah tahu lah, bisyai'in min ilmihi. Nah, misalnya begini, Ibu-ibu, itu isilah titik-titik berikut ini. Isilah titik-titik berikut ini. Ya, pertama ya, contohnya saya tidak titik-titik sesuatu dari makanannya. Itu ya pertama. Yang kedua, saya tidak titik-titik sesuatu dari minumannya. Gitu ya. Lagi ya, Ibu-ibu, Pak, kira-kira ini apa yang bisa digunakan untuk mengisi titik-titik berikut ini ya, yang spesifik gitu, yang spesifik. Yang pertama, saya tidak titik-titik sesuatu dari makanannya. Dua, saya tidak titik-titik sesuatu dari minumannya. Kemudian yang ketiga, kalau ditambah saya tidak titik-titik ya sesuatu dari belanjaannya. Kira-kira apa gitu ya? Kalau kalimat yang pertama titik-titiknya kira-kira apa? Tidak suka. Tidak. Saya tidak titik-titik sesuatu pedas. dari makanannya. Tidak merasa pedas. Oke. Boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Saya Karena tidak merasa pedas. Padang. Saya tidak merasa pedas sesuatu. Enggak. Ya kalau Padang kan mikirin pedas emang cocok. Mikirin pedas. Beda dengan yang lain. Ya, yang lain. Kira-kira apa isi titik-titik? Tidak mengetahui, Pak Guru. Tidak mengetahui, tidak tahu. Bapak memikirkan yang mana? Kata-kata saya apa yang ada di ayat ini? Oh, di kata-kata Pak Guru. Oke, baik ya. Coba mari ya. Spesifik ya, artinya yang lain kemungkinannya tidak cocok ya. Pertama ya, saya tidak titik-titik sesuatu dari makanannya. Apa menurut Pak Hamid? Saya tidak mengetahui sesuatu dari makanannya. Saya apa tidak hubungannya antara makanan dengan itu dengan sesuatu mengetahui? Apa itu spesifik? Kalau tidak. Iya. Saya tidak melihat sesuatu dari makanan. Melihat. Kalau pertama itu kita isi dengan melihat, bukankah yang kedua juga bisa diisi dengan melihat? Lalu apa bedanya? Yang tadi kata kuncinya makanan, kemudian yang kedua kata kuncinya minuman. Saya tidak. Saya tidak menaruh sesuatu. Kalau menaruh dengan makanan misalnya gitu ya. Makanan dengan kalau menaruh dengan makanan, bukankah menaruh juga bisa dengan minuman? Saya tidak menemukan sesuatu. Iya, kalau pakai menemukan, bukankah kalau menemukan itu makanan bisa juga untuk minuman? Nah, sekarang bandingkan ya, bandingkan ya ibu-ibu sekalian ya. Ini mencoba untuk menalar ya, bandingkan. Mana lebih dekat antara gitu ya? Mengetahui makanan, melihat makanan, menaruh makanan, dengan memakan makanan. Memakan makanan. Iya, gitu maksudnya.
Gitu. Saya tidak memakan sesuatu dari makanannya. Jelas gitu kan. Lagi ngomongin makanan ini. Sama dengan berikutnya, saya tidak meminum sesuatu dari minumannya. Maka kuncinya tadi, kalau makanan dengan makan, kalau minuman dengan minum, berarti ini apa? Dengan ilmunya. Nah, berarti tidak mengetahui sesuatu. Iya, tidak mengetahui sesuatu dari ilmunya, melainkan sesuatu dari ilmunya. Ilmu Allah. Saya tidak Ya, itu ya. Tidak mengetahui sesuatu dari ilmunya. Kecuali tidak. Ya, tapi beda kalau misalnya saya tidak titik-titik sesuatu dari penampakannya. Gitu kira-kira apa? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Cocok gitu. Cocok gitu. Hubungan kata seperti itu. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu apa sekalian ya, yang di dekat dengan itu. Ini adalah usaha saya untuk membantu ibu-ibu mengingat ya, mengingatnya. Tapi kalau dengan cara itu ibu-ibu bapak sekalian tidak bisa mengingat, alternatifnya buka kamus ya, buka kamus. Lalu setelah tahu kamus ya udah tinggal diingat-ingat saja. Cuman kan persoalannya seperti Pak Hamid, ketika lupa udah blast aja lupa gitu. Tapi tadi ketika Pak Hamid punya yashfa'u lalu mengatakan dari mana ide bermanfaat, Bapak kemudian mengatakan syafaat, dari mana idenya? Ada shin, fa, dan ain. Nah, itu artinya kita tidak hanya mengandalkan ingatan, tidak hanya mengandalkan hafalan, tapi kita punya ilmu untuk memahami. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ibu-ibu, ya, ini ya mudah-mudahan ingat masa lalu kita. Masih ingat arti man? Siapa yang orang dari yang dulu gitu, yang dulu. Gitu. Yang dulu artinya sebelum jadi orang gitu. apa ya? Siapa? Sekarang coba diingat. Ibu-ibu yang dulu sekali, sebelum kita tahu bahwa man berarti siapa, apa kata lain yang juga artinya siapa? Ma. Iya, bagus. Nah, berarti ma dengan man artinya bisa sama. Oke, baik. Sekarang kalau kita bicara soal ma, juga kita bicara soal man, gitu ya, cara berpikirnya. Ibu-ibu ingat tidak ada berapa makna ma yang pernah kita pelajari? Tiga. Silakan disebut apa saja makna ma yang sudah pernah kita pelajari. Sesuatu yang apa yang apakah terus tidak tidak atau bukan. Oke, baik. Alhamdulillah ibu-ibu masih ingat. Pertanyaan berikutnya ya, pertanyaan berikutnya, apa cirinya ya? Apa cirinya bahwa ma itu dipahami dalam arti tidak atau bukan? Ma-nya diikuti dengan ya, bagus ya. Ma-nya diikuti dengan min. Nah, karena ma juga sama dengan man, berarti man kalau diikuti min juga maknanya demikian. Oke, berikutnya. Selain diikuti oleh min, apalagi ciri ma yang bermakna tidak? Ikuti ilah kali Pak Gus. Ilah. Diikuti apa? Ilah. Ya, Gus.
Itu artinya man, kalau diikuti ila juga bermakna Tidak. Tidak atau bukan. Oke, coba lihat ini apa yang kita lingkari? Man. 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 Nah, coba kemudian lihat ini. Ila. Berarti man ini bisa bermakna Tidak. 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 Bukan. Tidak apa? Tidak. 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 Tidak syafaat maksudnya apa? Syafaat. Memberi pertolongan. Apa? Tidak syafaat. Tidak syafaat maksudnya apa? Tidak berguna. Tidak ada yang lain gitu. Tidak ada syafaat. Tidak memberi pertolongan. Tidak syafaat. Dan lazim. Tidak satu. Tadi ya kita sudah sampai pada pemahaman tidak kemudian syafaat ya, tidak syafaat. Apa maksud tidak syafaat? Maksudnya tidak ada yang memberi syafaat. Syafaat, nggak ada yang beli pertolongan. Apa? Tidak ada yang memberi syafaat. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa, yang memberi syafaat. Baik gitu ya. Maknanya jadi ini bisa kita bantu untuk memahaminya dengan menghubungkan ilmu lama kita bahwa kita pernah punya kata ma yang juga bermakna siapa, sehingga ma dengan man bisa dipahami dengan cara yang serupa. Ya. Baik. Kita lanjutkan berikutnya ya. Nah. Oke, baik. Kita lanjutkan ibu-ibu apa sekalian. Sebelum kita sholat, apa yang biasa kita lakukan? Wudu. Sebelum kita wudhu, biasanya apa yang kita dengar? Azan. Azan. Oke. Setelah kita wudhu, sebelum sholat, apa yang kita dengar? Koma. Ya, baik. Ya, itu kan artinya ibu-ibu sekalian, saya tidak mengatakan ya apa yang saya pikirkan, tapi ibu-ibu bisa memprediksinya dengan melihat adanya urutan. Nah, coba tadi naumun kan tidak ditanyakan. Apa maknanya naumun? Tidur. Nih sinatun. Biasanya sebelum tidur apa yang kita rasakan? Ngantuk. Lelah. Ngantuk. Ngantuk. Dan tidak tidur. Ngantuk. Gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini artinya ini, tetapi ya bukannya sekedar itu. Ibu-ibu seumpama nanti gitu ya. Naumun teringat, sinatun juga teringat, enak. Tapi seumpama sinatun terlupa, naumunnya ingat, mudah-mudahan ingat nih momen ini. Itu kan sinatun terucap sebelum ada naumun. Oh, naumun tidur. Tetapi kalau ternyata naumun juga ada yang tidak ingat tadinya, gitu ya, tidak ingat, maka kita bisa gunakan gitu. As-sholatu khairum minan naum. Oh iya, ingat gitu. Tapi syukur tadi ibu-ibu, Bapak sudah ingat naumun sehingga kita tinggal sebutkan naumun. Kemudian sebelumnya ada sinatun. Sebelum tidur kita merasakan mengantuk. Baik. Kita lanjutkan berikutnya, ibu-ibu sekalian ya. Mungkin ini bisa cocok kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian punya wawasan tentang ajaran Islam yang lain, ya, ajaran Islam yang lain. Sehingga kita ini prinsipnya kan ibadah berkaitan dengan ibadah yang lain. Ya. Ibu-ibu pernah ada nggak yang ibu bapak ingat ya ayat yang berkaitan dengan zakat? Ayat berkaitan dengan apa? Zakat. Iya, coba mungkin salah satu ada ingat? Ya, baik. Apalagi?
zakat harta, zakat fitrah. Bukan ayat-ayatnya, ayat bahasa Arab karena kita mau ini. Ada yang teringat nggak? Aqimis sholata wa zakat. Ya, oke, baik. Yang lain mungkin. Itu Alif Lam Mim Al-Baqarah itu. Alif Lam Mim Al-Baqarah enggak ada kaitannya dengan itu bahasanya ya Ibu Bapak sekalian, kita bukan bicara soal itu tapi bahasa. Udah itu saja yang teringat? Oke, baik. Kalau ayat ini Ibu-ibu pernah nggak dengar ya atau mungkin masih teringat nggak? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pernah dengar sih kayaknya. Ya, baik, bagus, Bu Fauzia. Nah, apa yang Ibu ingat kalau dengar itu? Khudz min amwalihim shadaqatan. Amwal harta mereka. amwalihim shadaqatan. Enggak ada yang ingat itu. Khudz min amwalihim shadaqatan. Itu enggak hafal Pak ayatnya. Enggak, bukan soal dihafal ya, pemahaman Ibu. Itu bicara tentang apa ya? Khudz min amwalihim shadaqatan. Siapa yang beramal dan bersedekah ya? Oke, bagus. Yang lain baik. Baik, Ibu-ibu sekalian, khudz min amwalihim shadaqatan itu adalah ini nanti kalau kalau nanti ketemu ya, kalau bertemu atau kalau nanti dengar lagi ya, ini bisa membantu untuk itu adalah perintah untuk mengambil sedekah. Mengambil sedekah. Perintah untuk mengambil sedekah. Atas dasar itulah, gitu ya. Coba lihat ada kata khudz. Ya, kata khudz. Ini sebelum saya tulis coba dibayangkan saja. Kata khudz kira-kira bentuk berapa? 5. Bentuk 5. Bentuk 5, bagus. Berarti khudz maknanya? Tadi ambil. Berarti khudz maknanya? Itu ambillah gitu ya. Karena itu Ibu-ibu, Bapak sekalian, berdasarkan pemahaman itu, bayar zakat itu tidak sekedar sukarela, gitu maksudnya. Tidak sekedar sukarela, siapa yang mau bayar, ya enggak ya beda. Karena itu kemudian dipahami kan itu perintah. Khudz itu amar, perintah. Domirnya apa kalau begitu khudz? Anta. Antanya siapa kira-kira? Kita manusia. Bagus. Itu. Yang bilang ambillah siapa tadi? Allah. Ya, Allah pernah bicara langsung kepada kita. Enggak. Melalui sampai itu. Bilang ente gitu. Pernah apa bicara sampai bilang ente? Melalui enggak. Lalu kalau begitu siapa antanya kira-kira? Nabi Muhammad. Iya, antanya adalah Nabi Muhammad, cocok. Karena itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengambil, untuk memungut, untuk mengumpulkan zakat. Itu bukan dasar sukarela saja. Maka di dalam praktek berikutnya ulama memahami membentuk badan amil itu suatu kewajiban. Karena mereka lah yang akan melaksanakan tugas tersebut. Jadi apa tadi? Khudz min amwalihim berkaitan dengan zakat. Perintah mengambil zakat. Mengambil zakat. Ya. Nah, kalau kita namanya orang mengambil itu, Ibu-ibu, ya, Bapak sekalian, yang punya kewenangan untuk mengambil itu penguasa apa orang biasa? Orang yang berhak, penguasa. Punya kekuasaan. Kalau orang yang berhak berarti saya boleh dong langsung minta ke Bu Rosidah. Saya kan orang miskin, boleh begitu saya? Nggak bisa. Nanti semua orang akan mengaku-ngaku kalau orang yang berhak itu harus pakai mekanisme kekuasaan penguasa, ya, pemerintah, gitu pemahamannya. Yang bisa mengambil adalah yang berkuasa, yang memerintah,
ya, yang berkuasa. Nah, dari situ ilustrasi tadi ibu-ibu bapak sekalian, ada nggak yang mirip di sini? Mengambil. Yang mirip mengambil. Di mana mengambilnya di bahasa Arab, mengambilnya bahasa Indonesia, Bu Yurlis? Di mana miripnya antara mengambil dengan ta'khudhu? Ada yang mirip ibu bapak sekalian? Khuzunya mirip Pak Guru. Ya, ada di khuzunya. Nah, dengan itu maka kita kunci tadi. Ya, sebagaimana cerita yang tadi kita bangun, ada kaitan dengan mengambil, ada kaitannya dengan kuasa. Ya. Oke, mari kita lihat berikutnya. Ta'khudhuhu, ini dugaan ibu-ibu, ya, ibu-ibu, bapak sekalian, berapa kata? Dua ya. Berapa? Apa 3 Pak Guru? Ada aja boleh. Berapa aja boleh. Berapa dugaannya? Ya. Dua. Berapa dugaannya? Dua. Yang lain apa? Berapa dugaannya? 3. 3, Pak. Ada tak, ada huruf. Ya, bagus. Dugaannya adalah 3. Ada yang dugaannya 2. Yang menduga ta'khudhuhu 3, yang pertama apa? Tak. Nah, yang kedua apa? Khuzu. Lalu hamzahnya kemana kalau yang kedua khuzu? Itu ada hamzahnya. Kalau yang maksudnya tak itu begini, maksudnya tak itu begini, yang saya tulis begitu. Tak sama hamzah maksudnya yang pertama. Oh iya, bukan. Fi'il mudhari itu ya khuzu, tak khuzu, nak khuzu. Iya, fi'il mudhari. Lalu yang berkata 3, yang pertama yang mana, yang kedua mana, yang ketiga yang mana? Salah Pak Guru. Yang pertama tak, kedua. Jangan begitu atuh, ini pertanyaannya yang mana? Saya ingin mengikuti alur berpikir. Jangan suka nyalahin begitu atuh. Kalau gitu mah nggak jadi ilmu. Kalau soal begitu, itu jadi vonis. Kalau belum apa-apa, kemudian kesimpulannya adalah salah gitu. Maksudnya tadi itu ketika berpikir itu apa yang dipikirkan gitu. Yang pertama, maksud saya adalah ibu-ibu sekalian, kalau mau tadi pakai yang sempat terucap tadi ta, kemudian yang keduanya adalah khudu, itu artinya kan ada yang nggak masuk hitungan. Ya, masuk hitungan. Ya, masuk hitungan hu. Mana yang tidak masuk hitungan? Hamzah. Hamzah dibawa mana gitu. Kalau mau dibawa ke khudu, gimana bacanya? Bawanya ke tak, dari tak. Kenapa? Karena hamzahnya sukun. Gimana mau gitu. Nah, sehingga saya akan berkata, ibu-ibu, kalau tidak bisa dibaca, itu kemungkinannya itu tidak mandiri. Itu tadi saya mau komentar begitu. Beda kalau ada yang mengatakan itu 2. Coba lihat. Kalau itu 2, yang pertama adalah kemudian yang kedua adalah Nah, coba sekarang, kalau sudah ini dianggap 2, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Kalau ta'khudhu itu bentuk berapa? Bentuk 2. Nah, kalau misalnya begini, ini yang tadi yang mengatakan 3, ya, mengatakan 3. Yang pertama itu jenisnya apa? Yang pertama ini. Isim, apa fi'il, apa harf ini? Iya, enggak ada. Dia mengatakan 3. Ini isim, fi'il, apa harf ini yang tak ini yang 3 kata ya. Itu apa jenisnya? Kalau itu yang tadi menduga bahwa ta'khudhuhu itu 3 kata. Ini jenisnya apa? Isim, fi'il, apa harf?
Nggak ada Pak Guru. Apa tidak tahu, bukan saja tidak tahu, karena itu nanti saya akan berkomentar. Ibu-ibu, Bapak sekalian, ini bukan soal salah benar, tapi ketika ibu tidak menggunakan ilmu yang kita miliki, itu jadi problem. Itu maksud saya. Soalnya kalau soal masalah benar salah, kan saya nggak perlu nanya, karena ada kemungkinan dijawab salah. Tapi yang lebih penting dari itu adalah apa ilmu yang digunakan. Susah kan kita untuk jawab, tak ini apa? Isim fiil apa harf? Gitu. Kalau dia fiil, fiil apa? Kalau dia harf, apa kita pernah ketemu ada tak begini harf? Gitu. Kalau dia isim, isim yang mana? Gitu. Nggak ada semua nih ya Pak. Tapi kita juga melangkahnya kejauhan gitu ya. Kita kan belum sampai ke situ ya. Tadinya saya mau nanya gitu, bentuk berapa gitu tadinya mau nanya ya. Kalau ini diseriusi gitu, bentuk berapa. Nah, kalau begitu bagaimana dengan yang kedua ini, yang hamzah khudhu, ini kira-kira bentuk berapa gitu. Kan susah juga kita menjawabnya. Oke ya, kita lanjut gitu. Tak khudhu tadi bentuk berapa? Dua. Bentuk dua. Domirnya apa? Huwa. Dari mana diduga tak khudhu domirnya huwa? Dari hu. Oh, kan yang kita tanya tak khudhu bukan hu. Kumana kok loncat ke tetangga? Karena itu tadi kita berhati-hati bahwa tak khudhu ini satu kata, gitu ya. Tak khudhu ini satu kata, hu ini kata yang lain. Maka ketika diskusi tentang tak khudhu, jangan ke hu karena belum waktu gitu. Silakan ibu-ibu. Apa domirnya tak khudhu? Iya Pak Guru. Apa? Iya. Ya, ada yang mengatakan hiya, ada yang mengatakan anta. Yang menduga hiya dari mana? Ada Karena dugaan ada gitu. sinatun ini. Hah? Ada sinatun nih Pak Guru Ya, penanda kan belum nyampe ke situ atau Ibu Solihah. Belum nyampe ke situ. Kan kita lagi bicara soal tak khudhu. Kenapa ke sinatun? Ini hu aja enggak gitu. Ya. Tadi dari mana diduga gitu ya. Khudhu itu domirnya hiya. Dari mana diduga tak khudhu itu domirnya anta. Kalau domirnya anta dari tak di depan, Pak. Ya, baik, bagus. Itu artinya jawaban itu kan tidak dibangun dengan loncat ke tetangga gitu. Jawaban itu tidak dibangun dari loncat ke tetangga. Kita ini bahasa Arab kan efisien dia. Dengan melihat tak khudhu saja kita bisa menduga apa domirnya. Baik. Yang menduga bahwa itu domirnya anta dilihat dari tak. Kalau yang menduga domirnya hiya dilihat dari mana? Huruf akhir domah ya. Tahudu. Apa? Tandanya domah di akhirnya. Domah di akhirnya. Ada kita pernah belajar? Coba ibu-ibu Bapak diingat-ingat nih ilmu kita ya. Ini khudhu tadi bentuk berapa? Dua. Dua. Apa ilmu kita untuk bentuk dua? Ada di depan. Bedanya di depan. Dua. Jadi bukan domahnya yang dilihat. Ya, kalau lupa, maka jawabannya sama dengan yang anta tadi. Yaitu ada tak di depannya. Ya. Ada tak di depannya. Ada di depan mudhari itu bisa anta, bisa hiya. Sudah ingat sekarang? Ya. Nah, barulah sekarang kita akan melanjutkan gitu ya. Lalu ini di dalam konteks ini la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ada makna apa tadi di ta'khudhu?
Puasa. Mengambil. Mengambil atau Puasa. Atau menguasai, ya. Menguasai. Ya. Atau menguasai, gitu. Baik. Hu-nya di sini apa? Maksudnya hu di sini? Ya. Allah. Nya mana? Zakat, harta. Mana ngomongin? Nya. Allah. Allah. Nah, kira-kira kelanjutannya adalah di sini yang tidak dalam kaitan ayatnya, yang tidak menguasai Allah, gitu ya. Yang tidak menguasai Allah itu apa gitu? Ngantuk dan yang bermakna ngantuk yang mana? Mengantuk. Yang bermakna mengantuk yang mana? Sinatun. Domirnya mana? Domirnya anta atau domirnya hiya? Iya, Pak Guru. Apa? Iya. Iya. Mengapa bukan anta? Karena di belakang tak marbuto. Karena sinatun itu mu'annas. Iya. Tak marbuto. Good. Karena sinatun itu mu'annas tidak cocok dengan anta. Karena anta itu untuk mudzakkar. Oke, bisa dipahami? Iya. Kita lanjutkan. Ini yang terakhir ya, yang terakhir dari daftar pertanyaan kita tadi. Ya. Dan mohon maaf ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ada diskusi kita yang lama sampai pada kesimpulan, itu indikasi ada ilmu yang tidak kita gunakan. Ada ilmu yang tidak kita gunakan. Jadi ini adalah usaha kami mendorong ibu-ibu, bapak sekalian untuk menggunakan ilmu yang sudah kita pelajari. Terlihat dengan jelas ya teksnya ya ibu-ibu, bapak sekalian? Kok di saya tidak, Pak Guru? Masih yang pertama. Taniyatul mufradat. Wah, tadi saya semangat tadi udah coret-coret. Saya jadi punya kesimpulan tertentu. Ini memang ada program yang tidak pas kalau office-nya yang lama. Kalau office baru bisa lebih cocok. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi mohon maaf ya ibu-ibu jadi membayang-bayangkan ya. Ibu-ibu bapak-bapak jadi membayangkan. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Hibzuhuma, ya, hibzuhuma. Tadi ini masuk dalam pertanyaan. Itu satu potong apa lebih dari satu potong? Ini di layar nggak ada ya? Satu potong. Apa tadi? Satu di layar ibu nggak ada ya? Nggak ada di layar, Pak. Ada, Pak Guru. Ada Pak Guru. Ada ya? Ada. Waduh. Yang dilingkarin, Bu. Oh, ada ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amat. Aduh, Pak Haji, aduh. Oh, yang dilingkarin tuh. Ya, ini satu potong apa lebih dari satu potong? Lebih dari satu potong. Coba Bu Yurlis, Ibu ngelihatnya terpotong di huruf apa, Bu? Di hifzu. Ibu ngelihat itu terpotong antara zo dengan ha. Kelihatannya nggak terpotong, tapi artinya yang terpotong. Kalau begitu kok bisa? Kalau gitu kok bisa? Itu. Nih, kalaupun ya, Ibu ya, kalaupun dia tidak bersambung hurufnya, belum tentu itu dianggap potongan yang berbeda jika jaraknya itu dekat. Nah, ini masih. Ilmu bahasa Arab apa bukan, Pak Guru? Bukan, tapi ini ilmu untuk memudahkan kita berkomunikasi seperti tadi. Tuh, di awal kan kita nggak lancar. Coba silakan Ibu titik-titik satu potong, dia satu baris yang di satu ayat, potongan ayat. Itu kan artinya komunikasi kita sebenarnya. Ya, kita lanjut. Ini yang satu potong ini satu kata apa lebih dari satu kata? Lebih dari satu kata. Lebih dari satu kata. Berapa kira-kira?
Dua. Mana yang pertama? Hibzu, huma. Iya. Hibzu sama huma. Sama huma. Mana yang belum terpahami? Hibzu apa huma? Hibzu. Baik. Kalau hibzu yang belum terpahami, maka mari kita kenali huma apa maksudnya. Keduanya. Oh, keduanya. Keduanya. Apa maksudnya keduanya? Dua-duanya nggak ngerti, Pak. Langit dan bumi. Langit dan bumi. Ya, oke, bagus. Langit dan bumi. Bumi. As-samawat al-ard. Ya. Nah, jadi keduanya gitu ya. Nih. Hu siapa ini? Hu. Allah. Allah ya. Itu cara bagus pemahamannya adalah Allah. Nah, hibzu 3 huruf pokoknya apa? Dengan kalau dia hadir dalam bentuk 4, kira-kira maknanya apa? Pelihara. Yang menjaga. Menjaga. Itu kalau dari dalam bentuk 4, apa jadi? Kalau dalam bentuk 4 jadinya? Yang menjaga. Apa bentuk empatnya? Memelihara ya. Apa bentuk 4-nya? Hafiz. Ya, bentuk 4-nya adalah hafiz. Kalau hibzu kita mungkin tidak terlalu populer, gitu ya. Maksud saya begitu. Kalau hibzu tidak terlalu populer, gitu. Tapi kalau hafiz populer. Hafiz. Apa maknanya hafiz? Yang menjaga dan memelihara. Yang menjaga. Artinya memelihara. Hibzuhuma artinya apa? Keduanya. Keduanya. Hibzuhuma. Menjaga, memelihara keduanya. Ya, memelihara keduanya. Memelihara langit dan bumi. Kalau ditimbang-timbang langit dan bumi berat apa tidak? Berat. Berat. Bagi siapa? Bagi manusia. Bagi makhluknya. Nah, tapi kalau bagi Allah tidak. Berat tidak. Tidak. Nah, begitu. Maka tidak memberatkan dia. Ala yaudu. Dan tidak memberatkan dia. Maksudnya apa? Memelihara langit dan kedua bumi dan tidak memberatkan dia. Allah tidak merasa berat. Baik. Bisa dipahami ilustrasinya? Ya. Itu dia ibu-ibu, bapak sekalian, beberapa bagian yang kita coba pahami bermodal ilmu yang kita miliki. Pantas, serap, sorok, nalar, ibadah. Yuhituna, tadi di sini kuncinya ke sini, gitu ya. Jadi nanti kalau baca ya jauh-jauh situ. Kemudian man di sini kuncinya ke ilah, gitu kan kelihatan? Ada rujukannya. Naumun tadi nanya untuk sinatun, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kaitannya apa tadi? Kekuasaan, mengambil. Ini agak jauh memang, tapi kita sudah bantu coba tadi ya. Mudah-mudahan diingat. Kemudian tadi huma adalah as-samawat al-ard. Hibzu tadi ada hafiz. Nah, hafiz menjaga. Duanya berat bagi kita. Tapi bagi hu di sini adalah Allah tidak menjadi berat. Baik, itu dia ibu-ibu, Bapak sekalian, kajian kita. Apa ada yang masih menyisakan pertanyaan dari apa yang kita kaji? Saya Pak Guru mau tanya. Silakan Bu Ida. Baris kedua setelah man kan ada za tuh Pak Guru. Ya. Za itu bisa diartikan apa? Za itu bisa diartikan apa? Baik, coba ya kita lihat ya.
Ibu pernah dengar kata madza? Ya. Pernah dengar kata madza? Maza. Ya. Enggak. Maza. Kita belum pernah ketemu madza ya. Nah, baik. Mari kita lanjutkan. Ibu pernah dengar kata hadza? Maza. Iya. Pernah. Iya, baik. Antara madza dengan hadza persamaannya apa? Sama-sama za. Oke, bagus. Berarti kalau dia sama, kita tidak anggap itu sebagai pembeda. Oke ya. Nah, kalau madza, za-nya tidak membedakan, ya, za-nya tidak membedakan, lalu ma artinya apa? Apa? Iya, berarti yang berarti apa adalah Man. ma. Ini loh, yang ini. Ibu nggak lihat ya di bagian bawah layar yang saya tulis. Oh iya ya. Ya. Yang berarti apa adalah Ma. bukan za-nya gitu. Za-nya tidak dianggap. Jadi za-nya bisa diabaikan. Diabaikan. Oh. Tidak dianggap. Baik, ada lagi yang lain? Tidak, Pak. Ya, baik. Jika demikian Ibu-ibu, Bapak sekalian, maka inilah akhir dari kajian kita. Alhamdulillah kita sudah Alhamdulillah. kita sudah mencoba untuk menebak, mencoba untuk menghubung-hubungkan, mencoba untuk memprediksi gitu. Ini memang tidak seperti biasa. Jalan singkat memang langsung artikan, dan itu artinya Ibu-ibu Bapak sekalian kan Pak Hamid pernah belajar ayat ini kan? Cuman karena nggak ada cantolan yang banyak, sehingga begitu terjemahannya lewat, ya lewat saja. Bu Fatimah juga pernah, ibu yang lain juga pernah. Ini semua yang ada di sini. Bu Siti Salamah bermula dari buku 2 kan dulu? Ya, artinya kan semua pernah mengkaji ini. Cuman karena tidak ada cantolannya adalah, yang terjadi adalah ketika kita lupa, sudah blast begitu saja. Saya ingin memberikan alternatif lain. Ya, saya ingin memberikan alternatif lain. Ibarat kata tidak ada rotan, akar pun jadi. Yang di sana bisa beli rotan karena ekonominya kuat. Saya menawarkan rotan, siapa tahu di saat sulit bisa menjadi solusi pembangkit. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak sekalian. Sama-sama. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Termasuk untuk Bu Yayu, pendengar setia kita. Saya nggak kebayang ya, cuma dengar aja ini kayaknya diskusinya seru banget ini, TikToknya bolak-baliknya cuma dengar aja tadi. Beliau sabar mendengarkan kita. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Guru.